Memiliki sebuah rumah adalah dambaan setiap orang, tidak memandang suku, ras, ataupun golongan. Di awal tahun 2023 ini adalah awal yang tepat untuk mewujudkan resolusi mengejar mimpi tersebut. Nah, untuk membahas hal itu, ini sudah ada di depan saya pengembang perumahan subsidi terbesar di Karawang, Bapak Nofrizal Setiawan. Assalamualaikum Pak Nofrizal. Waalaikumsalam. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sehat. Sibuk terus kayaknya nih. Lumayan nah. Alhamdulillah nih Pak Nofrizal bisa menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol bareng kita di Alexa Podcast. Siap. Pak Nofrizal, gini kan, untuk mendapatkan impian sebuah rumah itu dambaan semua orang ya Pak. Nah, tapi sebelum jauh mengenal ke sana, saya ingin tahu dulu nih, Pak Nofrizal ini kan di pengembang perumahan subsidi terbesar di Karawang, Pak. Siap. Namanya Citra Kebun Mas. Citra Nah, ini Kebun Mas. bisa dijelaskan dulu nggak Pak ke penonton kita, apa sih itu CKM? Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih nih, Sama-sama. suatu kehormatan bisa duduk di sini. Bagi bintang tamunya nih orang-orang hebat ya. Orang-orang hebat. Dan saya takut nih di sini biasanya yang setelah ini biasanya viral nih kalau di Alexa nih. Tapi semoga viralnya bermanfaat. Amin. Ya. Mungkin saya jelaskan secara singkat tentang CKM. Memang kita developer yang fokus di Karawang ini mengembangkan rumah subsidi kita, bertujuan membantu program pemerintah, program 1 juta rumah. Nah, jadi rumah subsidi ini untuk kalangan MBR bahasanya, masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, betul. Jadi kita fokus di rumah subsidi karena kita melihat di Karawang ini industri di sini besar. Jadi banyak pangsa pasar yang memang butuh untuk rumah gitu. Jadi kita fokus dan kita CKM ini sudah mengembangkan tahap 1 itu kita sudah 170 hektar. Sekarang kita lagi kembangin lagi tahap kedua ini 90 hektar. CKM 2 ya? CKM 2. Tapi dengan brand baru sekarang kita lebih dengan Serasi Indah. Serasi. Ya. Sejak kapan sih Pak ekspansi CKM ke Karawang ini, dari tahun berapa? Karena kan kalau di kalangan masyarakat Karawang sudah familiar, CKM pasti perumahan gitu. Sebelumnya emang sudah di perumahan Pak? Ya, memang kita fokus utama di perumahan, kita ngembangin terus. Jadi kalau pengembang lain itu pengembangnya semakin terdepan, kok kita semakin ke belakang. Oh iya. Jadi kita membangun perumahan itu juga ingin membantu menjadikan kota atau kecamatan itu lebih maju. Jadi tidak hanya semata kita membangun rumah subsidi habis jual cuan gitu. Tapi kita juga punya konsep membangun kota, jadi masyarakat sekitar itu daerahnya juga secara hunian meningkat dan ramai padat gitu. Jadi yang awalnya mungkin sepi dan sebagainya ini jadi hidup. Dan kita juga fokus di rumah subsidi ini, selain subsidi ini kan kadang identik rumah murah ya, rumah murah lah. Mungkin rumah biasa aja, tapi kita sekarang beralih juga mindset kita ingin menjadikan rumah subsidi ini sayaknya komersil. Kenapa kita ekspansi itu besar? Kita ingin membentuk kawasan sehingga punya rasa komersil gitu. Jadi kita bangun fasilitas, terus juga infrastruktur yang baik dan sebagainya. Berarti sekarang yang di Serasi Indah ini sudah berapa unit Pak yang dibangun? Atau memang ada perumahan lain selain Serasi Indah? Kita saat ini mengembangkan 2 perumahan. Jadi ada Serasi Indah sama Serasi Alam Elok. Ya, ini ada di 2 kelurahan, yang satu di Rumah Mulia, satu di Penggek. Tapi nanti akan kita konektikan. Jadi kita akan bangun jembatan di atas irigasi. Ya, jadi antar satu perumahan itu connect. Itu saat ini itu sudah kita bangun dan akad kurang lebih sekitar 2.000 unit. Dengan total nanti rencana 10.000 unit rumah. 10.000? 10.000. Sampai tahun berapa targetnya? Target mungkin kurang lebih insya Allah 4 tahun ke depan. 4 tahun sudah beres ya? Nah, kalau bicara subsidi ini kan tadi identik dengan perumahan murah atau nah sebenarnya seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan subsidi itu misalkan apakah tanpa DP atau memang seperti apa?
Kalau rumah subsidi ini perumahan yang diatur oleh pemerintah ya, dari segi spek, harga. Jadi kita terbatas. Nah, jadi ada spek minimum dari pemerintah. Jadi harganya juga dipatok, dan subsidi ini kategorinya itu bukan pemerintah subsidi langsung ke pengembang. Oh, bukan ya? Bukan. Jadi si konsumen ini mendapatkan subsidi bantuan dari pemerintah itu lewat bank penyalur. Nah, di situ si konsumen itu, rumah subsidi itu satu, harganya terjangkau, yang kedua bunganya itu flat sampai akhir masa angsuran. Jadi pemerintah itu yang disubsidi itu sebenarnya suku bunga untuk si konsumen. Jadi dibandingkan kita nyicil rumah komersil itu suku bunganya jauh, sekarang kan 5%. Iya. Berarti sangat murah Pak ya, kalau untuk cicilan dan lain? Murah. Ini sekarang kalau di Karawang ini kan 150 juta 500 ya. Jadi unik nih. Iya. Karawang ini kan perbatasan Jabodetabek ya, Iya. tapi harganya ngikutnya Purwakarta, Subang. Yang lebih rendah ya? Ya lebih rendah. Kalau di Jabodetabek tuh harganya 168 juta. Kita 150 juta 500. Pak, ada berapa tipe rumah di Serasi Indah dan Serasi Alam Elok? Kalau tipe rumah sih nggak ada, kita cuma satu. Kita itu tipe 27, mungkin beberapa pengembang ada yang tipe 30, ada yang tipe 22, tergantung strategi dari masing-masing pengembang lah. Yang pasti kalau subsidi ini kita sekarang hampir semua pengembang nih meningkat kualitasnya. Kalau dulu mungkin identik subsidi itu rumah batako. Rumah batako. Kalau sekarang kan kita juga udah pakai hebel, speknya juga kita kusennya udah aluminium, rangkanya juga baja ringan gitu. Artinya layak Pak ya? Layak, betul. Sangat Jadi layak. sama komersil ya nggak jauh beda, atau sama lah secara spek. Mungkin konsepnya aja yang beda. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, yang penasaran Pak Nofrizal, untuk mendapatkan rumah idaman itu, subsidi itu, apakah khusus untuk warga Karawang atau memang warga luar yang atau kaum urban yang hari ini tinggal di Karawang? Kalau untuk domisili itu tidak diatur. Tidak diatur. Tapi ada analisa bank yang mungkin mengatur ini, takutnya rumah subsidi ini hanya untuk investasi, karena kan ini menggunakan anggaran dari pemerintah ya, jadi memang harus tepat sasaran. Jadi rumah subsidi ini untuk mendapatkannya kita tuh persyaratannya agak sulit. Iya. Jadi benar-benar disaring yang memang Ketat ya? ketat. Dari segi penghasilan ada maksimalnya ya kan, masa waktu bekerja dan lain-lain. Jadi agak ketat, tapi kalau secara domisili sebenarnya nggak ada yang mengatur itu memang harus di rumah di Karawang gitu. Penting sebenarnya rumah subsidi ini harus dihuni, Iya. ya nggak boleh disewakan gitu, atau untuk investasi segala macam. Terus Pak, hari ini soal pasar gimana? Bagus penjualan? Ya alhamdulillah ya, semenjak COVID pun ya, dari COVID pun itu kita nggak nyangka ya, ternyata di rumah subsidi ini alhamdulillah masih tetap berjalan bagus lah dibandingkan dengan komersil ya, efeknya terhadap COVID ya. Karena memang rumah subsidi ini kan menjadi kebutuhan utama bagi si calon konsumen ini. Jadi angsurannya pun juga nggak berjauh beda mungkin dengan sewa rumah per bulan. Jadi harusnya jadi mungkin konsumen itu lebih milih membeli rumah dibandingkan ngontrak. Karena kan kalau ngontrak di Karawang Kota itu kisaran 500-600 atau di bawah sejuta lah Pak ya? Sejuta. Jadi daripada ngontrak ya lebih baik ngambil rumah. Tuh, rumah subsidi kan sekarang angsuran mulai dari 900.000 kalau 20 tahun. 20 kalau 15 tahun tuh hampir 1,1. Nah Pak Nofrizal, ini strategi pemasaran di CKM khususnya, cara memasarkan ini memanfaatkan lewat platform media sosial nggak? Atau justru seperti apa di marketing? Kalau strategi pemasaran ini udah canggih semua ya, udah semua pengembang nih tekniknya macam-macam ya kan. Secara teori juga udah banyak, tapi kita kalau di CKM ini kita punya kultur budaya yang agak unik nih. Kita pemasaran ini timnya dengan kekeluargaan. Jadi tim kita ini memang mayoritas pun sudah berhuni di CKM. Di CKM ya? Jadi rasa memilikannya tinggi.
gitu. Dan kita semua teknik lah, mulai dari sosial media ataupun member get member, mediator, atau via koperasi gitu, atau ke HRD, open table, semua kita jalanin lah. Ya, media sosial kan bisa Facebook, Instagram, Ya, semua dimainkan ya, Pak. semua Atau kita- pernah nggak Pak CKM ini mengikuti pameran-pameran digital atau pameran langsung untuk memasarkan perumahan? Ada, pasti kita ikut sekali. Kayak waktu COVID itu kan semua event offline itu nggak ada ya, jadi digital itu kita ikut beberapa IO yang ngadain acara event properti nasional gitu, kita ikut. Terus tahun kemarin juga BTN tuh ada BTN Expo virtual juga kita ikut. Event-event offline sekarang pun juga kalau yang memang pasarnya kita masuk, kita pun ikut. Ya. Yang harus ditanyakan juga ke Pak Noprijal sebagai pengembang perumahan terbesar ini, kiat-kiat Pak Noprijal, karena kan seperti banyak kalau ke kalangan milenial, seperti mahasiswa yang ingin memiliki rumah sendiri, itu kiat-kiat dari Pak Noprijal seperti apa sih? Ini juga agak unik nih. Jadi sebenarnya di Karawang ini kalau dilihat usia rata-rata yang ngambil rumah subsidi ini kan usia muda ya, usia muda. Dan tapi banyak terbentur saat BI checking. Oh iya, terkendala ya? Terkendala. Jadi kita nih mulai di Karawang, yang saya perhatikan ini berdasarkan beberapa diskusi sama teman-teman ataupun hasil analisa bank itu, pertama kita kena gelombang pinjol. Waduh, Kena gelombang pinjol tuh hampir semua tuh kan. banyak berarti kasusnya? Banyak pasti. Karena kan mudah. Selain bukan kita yang ngambil, mungkin adik saudara cuma modal KTP kan. Yang kedua ini masalah gaya hidup. Jadi sekarang anak muda sekarang ini lebih cenderung beli motor Ninja dulu, mobil Agya dulu tuh, baru Rumah dikesampingkan. rumah sampingkan. Padahal rumah itu lebih penting Pak. Ya itu. Kiat lain Pak Noprijal? Sebenarnya sih rumah subsidi itu mudah karena memang itu targetnya kan masyarakat berpenghasilan rendah ya. Tinggal kemauan dari si calon konsumen ini yang memang berpenghasilan rendah ini untuk mengambil rumah. Kalau memang serius sih pasti itu mudah lah. Karena kan semua persyaratan normal lah gitu. Jadi memang asal kita punya mindset utama itu rumah gitu dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Nah, saya dengar ini perumahan Serasi Indah ya, Serasi Indah kemudian Serasi Alam Elok ini di sana juga akan dikembangkan berbagai fasilitas Pak ya. Betul. Selain perumahan, apa yang saat ini dipersiapkan oleh CKM untuk menunjang konsumen, kebutuhan konsumen? Yang seperti awal tadi saya bilang, kita bangun konsep seperti komersil, rasa komersilnya itu kita utamakan. Jadi kita buat boulevard itu di awal. Biasa kan perumahan namanya jalan utama tuh apalagi subsidi belakangan lah. Ini kita bangun dulu ya. Kemudian fasilitas langsung kita bangun juga di awal, masjid, taman bermain, outdoor gym. Terus kemudian kita kerjasama juga sama Pemda. Jadi di Serasi Indah itu sekarang sudah terbangun puskesmas rawat inap. Jadi ada UGD dan bisa rawat inap. Dan sekarang yang lagi kita ongoing develop nih, kita mau buat water play. Jadi mini water park lah, lebih utama buat ke anak-anak. Itu di kawasan Serasi Indah? Betul, di dalam perumahan Serasi Indah. Iya. Tapi rencana terdekat selain itu Pak ada lagi? Kalau sesuai rencana awal kita, nanti nextnya kita akan ada sekolah. Ya, dan mungkin water park yang besarnya ya. Tuh. Nah, jika ada konsumen nih, baik itu kalangan buruh ataupun mahasiswa kaum milenial, apa yang harus disiapkan mereka untuk bisa mendapatkan rumah subsidi ini, Pak? Kalau untuk mendapatkan rumah subsidi, tinggal datang bawa KTP, booking langsung. Uang bookingnya berapa itu? Di sini kita uang booking 500, 1000. Jadi kita bedain nih antara Alam Elok dan Serasi Indah karena ada perbedaan lokasi. Ya. Jadi kalau di Serasi Indah kita lagi promo nih, semua biaya kita tanggung. Promo? Ya, cuma DP 1%. 1% berarti 1,5.
itu juga kita tunjang dengan kita ada free internet 1 tahun. Jadi rumah subsidi nih kita kasih free internet 1 tahun. Kalau untuk Alam Elok dia ada DP-nya sekitar 4 juta. Itu semua biaya BPHT, biaya proses dan lain-lain, biaya notaris sudah kita tanggung. Di antara 2 perumahan yang sedang dikembangkan ini Pak, Serasi Alam Elok dan Serasi Indah, mana yang paling diburu oleh konsumen hari ini jauh ini? Jadi memang kita udah atur strategi ya, jadi kita bedain konsepnya antara Serasi dan Alam Elok. Kalau Serasi itu lebih ke fasilitas, kalau Alam Elok ini lebih ke kenyamanan, jadi yang memang betul butuh hunian dan lokasi juga lebih di depan gitu. Jadi kalau secara lokasi orang lebih memilih Alam Elok pasti, tapi kalau yang butuh crowded, keramaian dan fasilitas itu bisa pilih di Serasi. Jadi kita bedain, nggak sama, nggak nabrak pasar gitu. Nah ini untuk membedakan ya, karena kan perumahan subsidi di Karawang ini banyak Pak ya, Tuh. bukan hanya CKM. Nah apa sih yang membedakan perumahan yang dikelola oleh CKM dengan perumahan subsidi lain di Karawang Pak? Ya satu, kita dari segi luasan ya, kawasan. Jadi kita konsepnya kawasan lah. Kalau ibaratnya tuh kalau di komersil ya kita mungkin kayak Kartika yang paling dekat nih, atau Sumarekon. Tapi ini versi subsidinya. Ya. Itu yang membedakan kita sama pengembang lain. Kalau pengembang lain kan mungkin kawasannya kan nggak terlalu besar. Ya. Hari ini hanya akan fokus di Karawang atau rencana ke daerah lain Pak? Atau memang sudah di Bekasi, misalkan di Purwakarta? Kita punya land bank di beberapa daerah, cuma yang fokus utama subsidi kita sementara masih di sini karena potensinya masih besar di Karawang ya. Dukungan dari pemerintah daerah Pak untuk pengembangan rumah subsidi ini bagus? Dari pemerintah daerah alhamdulillah bagus dari segi perizinan cepat. Legalitas dan lain-lain. Di Karawang ini alhamdulillah cukup membantu, cukup mudah lah. Jadi kita pengembang subsidi ini mudah lah dalam berinvestasi dan membangun. Nah ini pesan untuk calon konsumen Pak, untuk masyarakat Karawang yang ingin pesan rumah bisa menghubungi beliau atau langsung datang aja ke CKM atau ke Perumahan Serasi Indah atau Alam Elok. Nah demikian perbincangan saya dengan developer dari perumahan subsidi terbesar di Karawang, Bapak Nofrizal Setiawan. Pak Nofrizal, terima kasih atas bincang-bincangnya. Kang Ega, mudah-mudahan dengan podcast ini bisa membantu pengetahuan tentang rumah subsidi dan supaya masyarakat juga sadar akan kebutuhan rumah itu penting. Dan juga jangan lupa Alexa Podcast maju terus, mantap. Amin, terima kasih. Nanti kita sisipkan juga nomor handphone yang bisa dihubungi untuk pemesan rumah di CKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.